I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Sugina Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Apa sih analisis rasio keuangan itu? Analisis rasio keuangan adalah proses evaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan atau entitas dengan menggunakan berbagai rasio atau perbandingan antara komponen keuangan yang berbeda dalam laporan keuangan. Rasio keuangan membantu analisis investor, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kinerja keuangan suatu entitas, serta membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pinjaman, atau manajemen perusahaan. Yang kedua adalah manfaat analisis rasio keuangan. Seperti yang kalian tahu, berikut adalah gambar manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama ada menilai kinerja keuangan. Membantu Anda mengetahui sejauh mana perusahaan menghasilkan keuntungan atau efisien dalam menggunakan sumber daya keuangan. Yang kedua, identifikasi tren. Memungkinkan Anda melihat perubahan kinerja dalam item keuangan dari waktu ke waktu yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Perbandingan dengan industri dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan benchmark industri yang sesuai dan mengidentifikasi posisi realita perusahaan. Dan yang ketiga adalah metode analisis rasio keuangan. Rasio likuiditas menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan memiliki likuiditas yang cukup. Rasio profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dan penjualan dan penggunaan asetnya. Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjang dan menghadapi risiko keuangan. Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Berikut adalah contoh rasio likuiditas. Ada di gambar ya contohnya ya. Rasio lancar, current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Formula current ratio atau aset lancar atau kewajiban lancar. Dan contoh quick ratio seperti di gambar ya guys ya. Rasio cepat, quick ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dengan mengabaikan persediaan formula rasio. Aset lancar, persediaan rasio. Rasio solvabilitas. Yang pertama adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Apa sih rasio utang terhadap ekuitas itu? Rasio utang terhadap ekuitas adalah mengukur proporsi modal utang terhadap modal ekuitas perusahaan. Semakin rendah rasio ini, semakin sehat keuangan perusahaan. Dan yang kedua adalah rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio. Interest coverage ratio adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dengan laba operasionalnya. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membayar bunga utang. Dan yang ketiga adalah rasio total utang terhadap aset atau total debt to asset ratio. Mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio yang lebih rendah menunjukkan keuangan yang sehat. Dan berikut adalah contoh rasio aktivitas seperti di gambar ya. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover mengukur seberapa sering persediaan perusahaan berputar dalam satu periode. Rasio yang tinggi menunjukkan efektivitas dalam manajemen persediaan. Dan rasio perputaran aset atau aset turnover adalah mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset. Dan berikut adalah contoh studi kasus analisa rasio keuangan.
Seperti digambar ya, contoh PT ABC Tbk memperoleh laporan keuangan PT ABC Tbk untuk menganalisis rasio keuangan dan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Dan contoh tren kinerja, menganalisis tren kinerja perusahaan selama 5 tahun terakhir berdasarkan laporan keuangan untuk mengidentifikasi perubahan dan potensi risiko, seperti contoh. Dan seperti gambar di atas, kalian ketahui bandingkan dengan industri. Apa sih bandingkan dengan industri itu? Bandingkan dengan industri adalah melakukan perbandingan kinerja perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri untuk mengetahui posisi relatif perusahaan dalam industri. Oke, cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan dari video tersebut. Untuk materi tersebut, kurang lebihnya ya saya meminta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.